Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Bella. Saya dari kelas 1 AP3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Andrian. Baiklah, pertanyaan pertama adalah agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Baiklah, izin menjawab pertanyaan pertama. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, manusia dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, refleksi diri. Melakukan introspeksi untuk memahami nilai-nilai yang diyakini dan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam tindakan sehari-hari. Ini membantu dalam menyelaraskan niat dan tindakan dengan visi ilahi. Kedua, pendidikan spiritual. Mempelajari ajaran-ajaran spiritual dan moral dari berbagai tradisi keagamaan atau filosofi hidup. Pengetahuan ini dapat memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai etika dan moral yang lebih tinggi. Ketiga, praktik meditasi dan doa. Menggunakan meditasi, doa, atau praktik spiritual lainnya untuk menghubungkan diri dengan dimensi ilahi. Ini dapat membantu menenangkan pikiran dan membuka hati untuk menerima inspirasi dan bimbingan. Keempat, pengembangan akhlak. Berusaha untuk mengaktualisasikan akhlak baik seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi menjadi teladan bagi orang lain dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang kelima, komunitas spiritual. Bergabung dengan komunitas yang memiliki visi dan nilai yang sama, diskusi dan interaksi dengan orang lain yang memiliki tujuan spiritual dapat memperkuat komitmen dan memberikan dukungan. Keenam, pelayanan kepada sesama. Mengedepankan tindakan nyata dalam membantu orang lain dan lingkungan sekitar. Melalui pelayanan, seseorang dapat merasakan makna hidup yang lebih dalam dan mengaktualisasikan visi ilahi. Yang ketujuh, keterbukaan dan pembelajaran. Menjadi terbuka terhadap berbagai pandangan, pengalaman baru, dan pembelajaran dari orang lain. Ini dapat memperluas pemahaman dan memperkaya perspektif kita dalam spiritual. Kedelapan, pengendalian diri. Mengembangkan disiplin diri untuk mengatasi hawa nafsu dan godaan yang dapat menjauhkan diri dari visi ilahi. Ini termasuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini secara konsisten, manusia dapat mengembangkan visi ilahi yang kokoh dan membawa etika moral serta sentuhan manusiawi dalam kehidupannya. Pertanyaan kedua, Syed Hussein Nars juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Izin menjawab pertanyaan yang kedua. Syed Hussein Nars, seorang cendekiawan muslim dan filsuf, mengemukakan bahwa problematika manusia modern seperti alienasi, kehilangan makna, dan krisis spiritual dapat diatasi melalui pendekatan spiritual yang mendalam. Berikut beberapa aspek dari terapi spiritual yang ditawarkan oleh Nars. Yang pertama, kembali kepada tradisi spiritualitas.
Nars mendorong manusia modern untuk kembali kepada tradisi spiritual yang kaya seperti Sufisme dan ajaran mistis lainnya. Ia percaya bahwa tradisi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, meditasi dan kontemplasi. Ia menekankan pentingnya praktik meditasi dan kontemplasi sebagai cara untuk mengembangkan kesadaran diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini dapat membantu individu menemukan ketenangan batin dan makna dalam hidup mereka. Yang ketiga, integrasi ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Nars berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern sering terpisah dari nilai-nilai spiritual. Ia mengajak untuk mengintegrasikan keduanya, sehingga manusia dapat memahami dunia dengan cara yang lebih holistik. Keempat, pentingnya etika dan moralitas. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, Nars menekankan perlunya etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Menghayati nilai-nilai ini dapat membantu individu menjalani hidup yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. 5. Kesadaran akan alam. Nars juga mengajak untuk lebih menghargai hubungan kita dengan alam. Dengan memulihkan hubungan ini, individu dapat menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam hidup mereka. Melalui pendekatan ini, Nars berharap manusia modern dapat menemukan kembali makna hidup dan mengatasi krisis spiritual yang sering dihadapi dalam dunia yang semakin materialistis ini. Pertanyaan ketiga, setiap orang, sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntutan yang dipahaminya, bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wa'yu ar-ruhani atau kesadaran spiritual atau al-wa'yu al-ilahi, kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Baiklah, izin menjawab, kesadaran spiritual dan kesadaran ketuhanan sering disamakan karena keduanya berhubungan erat dalam konteks pemahaman dan pengalaman individu terhadap eksistensi yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kedua konsep ini saling terkait. Yang pertama, pengalaman transendal. Kesadaran spiritual sering melibatkan pengalaman yang melampaui batas-batas fisik dan material. Dalam banyak tradisi, termasuk Islam, pengalaman ini dianggap sebagai jembatan menuju pemahaman tentang Tuhan dan realitas ilahi. Kedua, pencarian makna. Kesadaran spiritual mendorong individu untuk mencari makna dalam hidupnya. Dalam konteks agama, pencarian ini seringkali diarahkan kepada pemahaman tentang Tuhan, tujuan hidup, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Ketiga, etika dan moralitas. Kesadaran ketuhanan berimplikasi kepada perilaku etis dan moral. Ketika seseorang sadar akan kehadiran Tuhan, mereka cenderung bertindak dengan integritas, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari kesadaran spiritual. Keempat, hubungan dan keterhubungan. Kesadaran spiritual menciptakan rasa keterhubungan dengan sesama makhluk dan alam semesta.
Hal ini sejalan dengan ajaran banyak agama yang menekankan hubungan antara manusia dan Tuhan serta tanggung jawab terhadap ciptaannya. Yang kelima, transformasi diri. Kesadaran ketuhanan seringkali membawa kepada transformasi diri yang mendalam. Melalui kesadaran spiritual, individu dapat mengembangkan sifat-sifat positif seperti sabar, tawakal, dan syukur yang semuanya mencerminkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang keenam, ritual dan praktik spiritual. Dalam banyak tradisi, praktik spiritual seperti doa dan meditasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan ketuhanan. Melalui praktik ini, individu dapat merasakan kehadiran Tuhan dan mendalami pemahaman mereka tentang yang ilahi. Dengan demikian, kesadaran spiritual dan kesadaran ketuhanan saling melengkapi dan memperkuat, membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan yang lebih tinggi secara mendalam. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyarankan pada makna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuan yang mengalami gejala bahasa Paramaswai 42 sehingga diberi tambahan bunyi H seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu, apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan, apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis? Dengan konsep bahwa di atas sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, Raja yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik dan akan memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat salah. Dalam hasanah pemikiran umat Islam, diskusi tentang Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajiannya disebut dengan mutakalim, karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa tuntas. Pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Kelima, apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan karena memaksakannya untuk tunduk kepada tuntutan kesenangan jasmania. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam hasanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs, al-amarah, bi'su atau jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan, an-nafsal al-lawayah, jiwa yang selalu mencela diri, dan an-nafsa al-amumata innah, jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Baiklah, izin menjawab pertanyaan yang keempat. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Dalam perspektif psikologis, kehadiran Tuhan sering dirasakan sebagai sumber harapan, konsolasi, dan ketenangan batin.
banyak individu mengalami momen spiritual atau religius yang memberikan rasa kedamaian, terutama dalam situasi tekanan atau kesedihan. Pengalaman ini dapat dipengaruhi oleh keyakinan, tradisi, dan praktik spiritual yang dijalani seseorang. Rasa kehadiran Tuhan bisa juga terwujud dalam bentuk intuisi moral atau panggilan untuk berbuat baik. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, penyembahan kepada Tuhan merupakan sebuah tindakan kolektif yang mengikat masyarakat dalam komunitas. Ritual keagamaan seperti ibadah, doa, dan perayaan menjadi sarana untuk memperkuat identitas sosial dan budaya. Penyembahan kepada Tuhan membantu menciptakan norma dan nilai yang mendasari perilaku sosial, serta memberikan rasa solidaritas di antara anggota masyarakat. Selain itu, intuisi keagamaan juga berfungsi dalam pengaturan sosial dan memberikan dukungan emosional. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dalam perspektif filosofis, Tuhan seringkali dipertanyakan dan dianalisis dengan berbagai argumen. Beberapa filsuf berupaya mendefinisikan eksistensi Tuhan melalui argumen ontologis, kosmologis, dan teleologis. Pemikiran seperti Descartes dan Aquinas memberikan pandangan tentang sifat Tuhan yang sempurna dan tidak terbatas. Diskusi ini tidak hanya melibatkan argumen logis, tetapi pertanyaan tentang moralitas, eksistensi, dan tujuan hidup manusia. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, Tuhan dipahami sebagai entitas yang transenden, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Berbagai tradisi agama memiliki pemahaman yang berbeda mengenai sifat-sifat Tuhan. Seperti dalam Islam, Tuhan atau Allah diyakini sebagai satu-satunya yang patut disembah, dengan sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada bandingannya. Teologi juga membahas hubungan Tuhan dengan ciptaannya, wahyu, dan peranan Tuhan dalam sejarah umat manusia. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan? Tajaliyat Tuhan merujuk pada manifestasi atau penampakan sifat-sifat Tuhan dalam berbagai bentuk. Dalam konteks spiritual, tajaliyat adalah cara Tuhan menunjukkan dirinya kepada makhluknya, baik melalui alam, pengalaman spiritual, atau wahyu. Konsep ini menekankan bahwa meskipun Tuhan tidak dapat dipahami sepenuhnya, ada cara-cara di mana manusia dapat merasakan kehadirannya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Untuk tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia perlu melakukan beberapa hal. Pertama, penguatan iman. Menguatkan iman melalui ibadah, doa, dan pengajian untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan. Yang kedua, refleksi diri. Melakukan muhasabah atau refleksi diri untuk mengenali kelemahan dan kekuatan dalam diri kita, serta berusaha memperbaiki diri. Pendidikan moral, mempelajari dan menerapkan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Komunitas, yaitu bergabung dengan komunitas yang mendukung nilai-nilai kebaikan dan saling mengingatkan untuk tetap pada jalan yang benar. Keseimbangan, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan spiritual, serta memahami bahwa keduanya saling melengkapi.
Dengan langkah-langkah tersebut, individu dapat mengelola dorongan yang ada dalam diri dan menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai pendorong untuk berbuat baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan nama. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.